Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke rumah mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Kamis pagi. Gibran mengaku siap menjadi juru kampanye Khofifah Emil dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Ini giliran saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Anies. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, Gibran menyatakan akan all out memenangkan Khofifah Emil dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Tak hanya itu, Gibran juga tegaskan tidak melirik Emil Dardak untuk bergabung menjadi menteri di kabinetnya bersama Prabowo Subianto. Gibran menyebut Emil Dardak yang merupakan juru bicaranya di Pilpres 2024 itu tetap maju bersama Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Dalam pertemuannya, Gibran turut didampingi Ketua DPD Projo Jawa Timur dan Ketua TKD 02 Jatim. Pak Emil jadi menteri nggak? Mas Emil jadi menteri mungkin ada peluang atau seperti apa? Pak Emil udah satu paket dengan Bu Khofifah. Jadi tetap di Jawa Timur ya Pak? Sementara itu, Khofifah mengaku berterima kasih atas dukungan Gibran yang disampaikan secara all out. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini juga berharap parpol pengusung Prabowo Gibran di Pilpres untuk turut mendukung dirinya dengan Emil Dardak di Pilgub nanti. Saat ini, Saudara, pasangan Khofifah Emil sudah mengantongi rekomendasi 5 partai, yakni Golkar, PAN, Demokrat, PSI, P3, dan Perindo. Saya dan Mas Emil berterima kasih bahwa Mas Gibran Prabowo silaturahim dan kemudian beliau memberikan statement untuk mendukung bahkan dengan kalimat all out dalam proses Pilgub November tahun ini. Mudah-mudahan semuanya membangun sinergi kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar pencalonan kami, saya dan Mas Emil pada periode kedua ini. Sebelumnya, Saudara, Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur berupaya mendorong kadernya untuk menjadi calon wakil gubernur pendamping Khofifah di Pilgub Jawa Timur. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, mengaku dirinya sudah bicara dari hati ke hati dengan Emil Dardak yang selama ini didorong jadi pendamping Khofifah di Pilgub Jatim. Said juga bilang ketimbang jadi wagub, sosok Emil lebih cocok menjadi menteri. Kalau Mbak Khofifah kemana-mana, Mas Emil Dardak kemana-mana, semua di mana-mana. Yang penting nantinya endingnya adalah Mbak Khofifah bisa menerima calon PDI Perjuangan sebagai orang kedua. Bahwa kami sudah bicara dengan Partai Amanat Nasional, kami sudah bicara dengan Partai Gerindra, insya Allah kami juga akan bicara dengan Partai Golkar. Kalau kesamaan itu dicapai, kami akan berbicara dengan Mbak Khofifah. Bahkan kami pun sudah bertemu hati ke hati dengan Mas Emil Dardak. Dalam rangka? Dalam rangka bicara tentang Jawa Timur, baik Pilgub maupun Pilkada. Emil Dardak itu kelasnya sudah menteri kali ya. Usai PDIP mendorong kadernya jadi pendamping Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Gibran ini tancap gas temui Khofifah dan Emil Dardak di Surabaya hari ini. Benarkah ini upaya Gibran untuk menghadang PDIP? Kita bahas, Saudara, bersama Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Timur, Indra Nur Fauzi, dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore Nilu, selamat sore Mas Yunarto. Selamat sore Mas Fauzi. Saya ingin ke Mas Fauzi dulu. Bicara soal kunjungan dadakan hari ini ya, Mas Gibran bertemu dengan Bu Khofifah dan juga Pak Emil. Ada apa sih? Ada yang urgent begitu? Sebenarnya informasi ini kunjungan Mas Gibran ke rumah dalamnya Bu Khofifah itu juga relatif mendadak. Kemarin sore kami baru terinfo. Jadi ini tidak by design. Jadi posisinya Mas Gibran itu setelah acara Apeksi di Balikpapan dan pulang mau ke Solo, jadi pesawat landing di Surabaya, kan nggak ada pesawat yang direct dari Balikpapan. Sehingga karena landing di Surabaya, beliau ingin silaturahim lah ke rumah Bu Khofifah. Ini seperti juga mungkin yang mengikuti jejak Pak Jokowi 2014 ketika setelah Pilpres silaturahim ke Bu Khofifah juga.
Oke, jadi Gitu. ini memang dadakan ya Mas Fauzi ya? Mendadak ya. Oke, Tapi Mas memang Fauzi begini, banyak asumsi kemudian muncul begini, kan kemarin itu baru sekali Said itu menyatakan tentang bahwa mau menggandengkan Khofifah dengan kader PDIP gitu. Terus tiba-tiba Mas Gibran datang ke sana menyatakan all out, padahal belum masuk kampanye nih gitu. Apakah ini berkaitan? Jangan-jangan ini beneran nih mau menghadang PDIP di Jawa Timur? Tadi Bu Khofifah nyampaikan juga bahwa komunikasi dengan semua pihak itu tetap dilakukan, termasuk dengan PDIP. Oke. Karena ini ruang-ruang politik yang ada di para kandidat. Sedangkan Mas Gibran saat pertemuan tadi menyampaikan bahwa setelah Bu Khofifah memimpin Jawa Timur, memberikan kemenangan pada pasangan 02 di Jatim dengan cukup signifikan, Mas Gibran menjawab, memberikan tanggapan bahwa ini saatnya untuk beliau akan all out memenangkan Bu Khofifah dan Mas Emil di Jatim. Oke, upaya menghadang PDIP nggak sih? Tadi disampaikan komunikasi tetap berjalan dengan PDIP. Tidak ada hal tersebut tidak disampaikan oleh Ibu. Oke, Mas Toto, bagaimana Anda melihat ini? Pak Said sebelumnya bicara mau menggandengkan Bu Khofifah dengan kader PDIP. Mas Emil katanya lebih cocok jadi menteri saja. Terus tiba-tiba Mas Gibran datang ke sana, ketemu dengan Bu Khofifah dengan lugas menyatakan all out kampanye nanti untuk Khofifah Emil. Apa yang Anda baca di sini? Iya, ini kan menjadi menarik karena memang hadirnya Mas Gibran ya. Ketika hadir Mas Gibran, orang langsung mengkaitkan bahwa pilkada di Jawa Timur seakan-akan tidak merupakan sebuah pertarungan yang sifatnya lokal saja. Orang mengkaitkan ini kan dengan konstelasi politik nasional, terutama dalam konteks perbedaan posisi politik antara Pak Jokowi dengan keluarga, dengan PDI Perjuangan. Dan kalau saya sih melihat apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan masih normal juga, bahwa setiap partai inginnya, apalagi berpasangan dengan calon yang paling kuat dalam survei, Mbak Khofifah, untuk menjadi wakil. Kalau ditanya saya yakin Gerindra juga mau, PKS juga mungkin mau, mungkin PKB yang cenderung akan mengambil posisi berbeda, karena PKB adalah pemenang pertama dan memang merasa menguasai Jawa Timur. Dan normal juga kalau kemudian dalam kepentingan di level nasional, andai kata pun kita meraba-raba ada kepentingan di level nasional, Mas Gibran yang sekarang berseberangan dengan PDI Perjuangan akan lebih nyaman kalau wakil dari Mbak Khofifah itu tidak berasal dari PDI Perjuangan, tapi berasal dari kalangan yang tanda kutip bisa dianggap netral. Mas Emil ini kan tidak merepresentasikan hanya Demokrat saja ya, mungkin sudah ada kesepakatan, saya tidak mengatakan semua ya, tapi beberapa partai yang ada di KIM, dan alasan utamanya karena memang sudah berpasangan dengan Mbak Khofifah. Dan jadi menurut saya ini normal-normal saja dalam PDI Perjuangan, partai terbesar kedua ingin menjadi wakil, dan Mas Gibran dalam konteks kalau kita lihat berseberangan PDI Perjuangan lebih menginginkan Mas Emil, menurut saya juga sah-sah saja. Pada akhirnya ini akan kembali kepada pilihan dari Mbak Khofifah sendiri yang memang bargainingnya paling tinggi dalam hal ini karena memang surveinya sangat tinggi. Oke, ini berkaitan nggak sih kalau Anda baca dengan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP yang sekarang memang jaraknya sudah semakin jauh? Ya, pasti Pak Jokowi punya sebuah perencanaan ya dalam pilkada. Kita kan sekarang melihat Pak Jokowi tidak mungkin dong tidak berpolitik karena anaknya sebagai wapres terpilih, karena mantunya juga adalah calon gubernur di Sumut. Artinya kita lebih mungkin melihat Pak Jokowi masih ingin berkiprah di politik nasional walaupun di panggung belakang, dan keluarganya ada di panggung depan. Dalam konteks ini persiapan mengkonsolidasikan infrastruktur menuju 2029 yang kesempatannya hanya sekali loh. Itu hanya terjadi pada 27 November 2024. Kalau dulu itu hampir tiap tahun ada. 2017 ada, 2018 ada pilkada juga. Sekarang kesempatan hanya sekali, dan pilkada gubernur seperti Jawa Timur itu sangat strategis dalam konteks hitung-hitungan secara elektoral. Sudah pasti di situ ada kepentingan. Kalau kondisinya masih seperti ini ya menurut saya sangat normal seperti saya sebutkan tadi, buat Pak Jokowi menginginkan pasukannya sendiri yang kemudian masuk dalam kancah pertarungan di pilkada dan menangkan pertarungan, termasuk di Jatim. Artinya memang ini adalah upaya Pak Jokowi untuk menjauhkan jarak tadi ya, bahwa semuanya ada di kelompok Pak Jokowi begitu ya
Mas Ya, Toto dan ya? itu normal, Mas Itu Erlangga. ya, itu Juga normal tapi itu benar ya begitu ya? Pak Prabowo juga pasti seperti itu, saya meyakini dalam konteks konsolidasi infrastruktur politik untuk nanti menjadi modal di 2029. Oke, baik. Mas Fauzi, kan ada masih ada pembicaraan kalau PDIP menyebut ada Mas sudah bicara hati ke hati dengan Mas Emil Dardak. Kira-kira ini akan masih berubah tidak sih Khofifah Emil Dardak mungkin nantinya? Dalam banyak kesempatan Bu Khofifah selalu menyampaikan bahwa beliau sangat bisa produktif dan nyaman bersama Mas Emil. Oke. Jadi statement itu diulang berkali-kali di berbagai forum. Saya kira itu menjadi sinyal tentang bagaimana posisi Bu Khofifah dalam konteks Pilkada 2024 ini. Oke, berarti akan stick begitu, tidak mungkin akan berubah. Ya, dinamika akan terus terjadi. Mas Yunarto kan senyum juga itu. Jadi dinamika akan terus terjadi, diikuti dan tadi pun Ibu juga sampaikan bahwa komunikasi dengan semua pihak tetap dilakukan, tetap berjalan dengan baik. Tetapi statement tentang itu dan statement misalnya karena tadi itu yang hadir itu dalam pertemuan adalah para relawan yang selama ini menjadi mesin politik di 02 yang juga menjadi mesin politik Bu Khofifah. Oke. Jadi statement itu disampaikan juga. Baik, Mas Toto, kalau misalnya Khofifah Emil Dardak, kira-kira posisi PDIP gimana di Jawa Timur kalau begitu? Kekuatannya. Memang menjadi menarik dan saya mencoba berspekulasi ya buat Mbak Khofifah ini kan statement yang keluar kan memang kalau bisa Pilkada Jawa Timur menjadi ajang rekonsiliasi semua partai. Di situ ada hal yang menarik kalau menurut saya, PDI Perjuangan andai kata pun tidak kemudian mendapatkan porsi waktu dan kemudian merasa tidak nyaman, peluang untuk bisa memajukan kadernya masih ada. Walaupun tidak masuk ke dalam koalisi Mbak Khofifah yang orang sebut sangat kuat sekali. Di situ ada poros PKB misalnya, kalau saya tidak salah 27 kursi, lalu PDI Perjuangan 21 kursi, artinya keduanya kalau digabungkan ini 48 kursi. Itu sudah 40% lebih dari kekuatan politik dan kita tahu gabungan hijau dengan merah ini kekuatan tersendiri juga. Itu yang menurut saya kalau saya berspekulasi dalam alam pikiran Mbak Khofifah bisa menjadi tantangan baru kalau kedua partai terbesar itu Kalau bergabung. ketokohannya siapa? Karena kita bicara ketokohan nih juga dalam pemilu begini atau Terus pilkada. terang belum muncul sosok yang kuat. Bahkan saya bisa menduga kalau PKB ingin memajukan sosok yang bisa menyaingi Mbak Khofifah, calonnya harus mengejutkan. Harus mungkin tokoh nasional. PDI Perjuangan andai kata kemudian misalnya harus terpaksa berada di posisi berseberangan, harus memunculkan tokoh yang levelnya nasional, yang kemudian bisa memberikan efek kejut. Itu yang menurut saya mungkin dalam alam pikiran Mbak Khofifah menjadi sebuah perhitungan tersendiri juga, sehingga PDI Perjuangan ini tetap harus dijaga komunikasinya. Nah, maksud kedatangan Mas Gibran dengan statement bahwa dia akan tanda petik membalas budi karena pernah dibantu Mbak Khofifah, saatnya saya yang membantu, itu kira-kira kalau mau dibaca tidak perlu takut Mbak Khofifah bahwa siapapun lawannya nanti saya dan nanti beliau adalah wakil presiden terpilih, saya akan ikut turun gunung. Kira-kira seperti itu bahasa yang saya coba tangkap, coba disampaikan pesannya kepada Mbak Khofifah. Oke, jadi kalau begitu Anda menilai PDIP sebaiknya berada head to head lah begitu nanti dengan Khofifah? Bukan PDI Perjuangan loh, dalam konteks yang saya sebutkan tadi pun poros yang mungkin terbangun itu panglimanya PKB. Dan kita tahu ada sentimen historis yang menarik nih antara PKB dengan Mbak Khofifah gitu ya. Ditambah sebuah pride bahwa partai pemenang terbesar 27 kursi inginnya punya poros sendiri dong memajukan kadernya. Jadi PDI Perjuangan pun andai kata pindah poros menurut saya bukan panglima tapi menjadi pendamping dari PKB, tapi harus diakui dua partai ini bisa memiliki kekuatan besar. Apakah peluangnya bisa besar untuk menang? Di atas kertas Mbak Khofifah masih lebih kuat. Tapi dalam konteks untuk melakukan konsolidasi politik secara internal, kalah itu kadang-kadang belum tentu menjadi sebuah kegagalan dalam konteks konsolidasi infrastruktur. Bukan tidak mungkin, itu akhirnya menjadi pilihan tersendiri. Oke, kita akan lihat ada berapa poros nanti di Pilkada Jawa Timur ya. Terima kasih Bung Yunarto Wijaya dan juga Bung Indra Nur Fauzi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Saudara, usai